Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat malam Sabtu 3 Jumadil Akhirah 1403 Rajab 1446 Hijriah bertepatan dengan 3 Januari 2025, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di masjid ini dalam kegiatan kajian Islam ilmiah tematik membahas tema Al-Mujahadah, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أحبتي في الله عافاني الله وإياكم. Tema kali ini kita ambilkan dari kitab Riyadhus Shalihin, Babu Al-Mujahadah, bab bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah tema yang penting untuk kita pelajari, terutama bagi seorang muslim, karena menurut seorang muslim, keyakinan seorang muslim, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada lain tujuan penciptaan Allah terhadap kita adalah
beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan khusus penciptaan kita adalah beribadah. Karena ayat ini diawali dengan peniadaan, kemudian setelahnya pengecualian. Sebagaimana kalau kita mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada ilah, Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Maksudnya hanya Allah yang berhak diibadahi, khusus Allah yang berhak diibadahi, tidak ada selain Allah yang berhak diibadahi. Ayat tadi juga demikian, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Tujuan penciptaan jin dan manusia tidak ada tujuan lain kecuali khusus beribadah kepada Allah. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tema ini penting karena berkaitan dengan tujuan penciptaan Allah kepada kita semua, yaitu beribadah kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ayat pertama perintah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Ini perintah pertama dalam Al-Quran. Perintah pertama adalah perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beribadah kepada Allah adalah dakwahnya para rasul alaihimus salatu wassalam. Wa ila akhahum hudan wa ila thamuda akhahum hudan an i'budullah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tema ini sangat penting, tema mujahadah, bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema ini sangat penting dilihat dari sisi yang lain, yaitu terutama di zaman sekarang banyak sekali hal-hal yang melalaikan ibadah. Banyak sekali hal-hal yang membuat seseorang ghaflah, lalai dalam beribadah, lalai beribadah salat. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un, fawailun lil musallin, neraka wail bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai tentang salatnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan lalai tentang salat ada 5. Yang pertama, imma an fi'liha bil kulliyah, tidak sholat sama sekali. Yang pertama. Yang kedua, lalai tentang sholat. Wa imma an fi'liha khariji waqtiha. Yang kedua, mengerjakan sholat tetapi di luar waktunya. Yang ketiga, wa imma an fi'liha
fil waqtil muqaddari laha syar'an bi ta'akhkhuri minha, mengerjakan salat di akhir waktu tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dan itu sifat orang munafik. Tilka salatul munafiq, itulah sifatnya orang munafik. Jika sudah masuk waktu asar, mereka yarqubus syams, menunggu matahari, sampai idza kanat baina qarnai syaitan, jika matahari sudah di antara dua tanduk syaitan mau tenggelam, qama fanaqara arba'an la yadhkuruna Allah fiha illa qalila, baru dia bangun, kemudian salat dengan cepat seperti burung mematuk makanannya, tidak menyebut nama Allah di dalam salatnya kecuali sedikit saja. Ini lalai tentang salatnya. Yang keempat, wa imma, atau meninggalkan tumakninah di dalam salatnya. Salatnya tidak tumakninah, tidak mengerjakan rukun-rukun yang disyariatkan di dalam salat. Yang kelima, orang yang lalai dari salatnya adalah orang yang tidak hadir hati saat salatnya. Yang keenam, orang yang lalai dari salatnya adalah orang yang senantiasa laki-laki muslim balik berakal tetapi tidak salat berjamaah di masjid. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidak ada yang lalai tidak mengerjakan salat berjamaah di masjid di zaman mereka, zaman para sahabat, kecuali orang-orang yang benar-benar dikenal dengan kemunafikannya. Maka di zaman yang sangat banyak melalaikan kewajiban dan ibadah-ibadah, tema ini sangat patut untuk diangkat. Lalai dari membaca Al-Quran, lebih suka nasyid daripada Al-Quran, lebih hafal soldut daripada Al-Quran. Soldut itu selawat dangdut, daripada Al-Quran. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam semenjak 14 abad yang lalu sudah mengadukan permasalahan ini kepada Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang lalai dari membaca Al-Quran. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bagaimana Al-Quran sampai dilalaikan. Kata beliau, perhatikan baik-baik, kanu idza tuli alaihimul Quran aktsarul laghata wal kalama fi ghairihi. Termasuk lalai terhadap Al-Quran, jika dibacakan di hadapannya Al-Quran, dia sibuk berbicara sendiri, sibuk dengan pembicaraannya sendiri. Satu, hatta la yasma'u, sampai tidak mendengar Al-Quran yang dibacakan tadi. Fahadha min hujrani, ini termasuk daripada lalai, tidak acuh terhadap Al-Quran. Termasuk daripada lalai terhadap Al-Quran adalah wa taraka ilmahu wa hifzahu min hujrani,
dan meninggalkan mempelajari Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Ini termasuk daripada tidak mengacuhkan Al-Quran. Hafalannya sedikit, dari mulai umur 20, 30, 40, sekarang 50, hafalannya cuma 3 qul. Tambah surat paling favorit Inna A'tayna, itu pun warisan TK. Ngapain? Umur sampai 50 hafalan Al-Quran cuma 3 qul. Ngapain di dunia? Dan itu termasuk tidak mengacuhkan Al-Quran, memboikot Al-Quran. Terutama ini mau masuk bulan Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Saya sering sekali mengingatkan, orang yang paling sedih dan rugi saat bulan Ramadan, orang yang tidak lancar atau bahkan tidak bisa membaca Al-Quran. Maka bertekadlah untuk mempelajari Al-Quran sehingga lancar baca Al-Quran. Dan yang dimaksud dengan lancar standarnya adalah orang yang kalau baca Al-Quran tidak terbata-bata, seperti Imam Sudais di Mekah. Nah, itu lancar. Jangan ngaku lancar sebelum seperti beliau, yang kalau baca 1 juz setengah jam. Kalau masih terbata-bata, maka belum lancar. Ya, jangan sampai termasuk orang yang tidak mengacuhkan Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan, wa tarku tadabburihi wa tafahhumihi min hujranih. Tidak mentadabburi Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, termasuk tidak mengacuhkan Al-Quran. Wa tarkul amali bihi wa imtithalu awamirihi wa ijtinabi zawajirihi min hujranih. Termasuk daripada tidak mengacuhkan Al-Quran adalah tidak mengamalkan perintahnya, melanggar larangannya. Wa al-udulu anhu ila ghairihi min syi'rin aw qawlin aw ghina'in aw lahwin aw kalamin aw tariqatin ma'khudatin min ghairihi min hujranih. Termasuk tidak mengacuhkan Al-Quran. Perhatikan, yang lebih condong lisannya kepada syair, lebih menghafal nasyid-nasyid daripada Al-Quran, lebih menghafal bait-bait syair daripada Al-Quran, ucapan-ucapan manusia daripada Al-Quran, nyanyian-nyanyian daripada Al-Quran, perkataan-perkataan yang melalaikan daripada Al-Quran. Ini termasuk daripada tidak mengacuhkan Al-Quran. Dan itu semua kelalaian. Itu semua adalah kelalaian. Maka tema ini penting untuk agar kita semangat beribadah sekuat tenaga selama masih hidup. Bagaimana caranya agar semangat beribadah selama masih hidup di tengah banyak hal-hal yang melalaikan dari perkara-perkara yang ada di tengah-tengah kita di zaman sekarang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan kelalaian lisan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal zikir adalah ibadah paling mudah, tetapi tidak ada yang mengerjakannya kecuali orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalai dalam Al-Quran, dalam berzikir kepada Allah. Kenapa? Banyak hal-hal yang melalaikan. Di antaranya gadget HP kita melalaikan, sangat melalaikan. Sangat melalaikan manusia. Yang membuat akhirnya orang tidak mujahadah, bersemangat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum bi khairi a'malikum." Maukah aku beritahukan kepada kalian amalan terbaik kalian, wa azkaha 'inda malikikum, dan paling suci di sisi raja kalian Allah Subhanahu wa taala, wa arfa'iha fi darajatikum, dan amalan paling meninggikan derajat kalian, wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal wariq, lebih baik bagi kalian daripada bersedekah emas dan perak, wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan lebih baik bagi kalian daripada kalian berjihad di jalan Allah, kalian memenggal leher musuh kalian atau mereka memenggal leher kalian. Apa itu? Zikrullah. Tetapi tidak ada yang mengamalkannya kecuali yang benar-benar diberi petunjuk oleh Allah. Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, hatta tatayaqqan, sampai kamu yakin, anna dzikra taufiqun minallah, lisan ini berzikir itu adalah petunjuk dari Allah, i'lam annahu min aisaril a'mal, yakini baik-baik, zikir kepada Allah adalah amalan paling mudah. Walakin la yadhkurul insanu rabbahu illa man waffaqahu Allah. Tetapi tidak ada yang berzikir kepada Allah dari seorang manusia kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalai berzikir saat duduk, saat berbaring, saat berjalan, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubih. Lalai. Bahkan para ikhwah, dan ini kabar sudah sampai kepada para ulama-ulama kita. Saya pernah dengar Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin, pengajar Masjid Nabawi, guru besar akidah di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan di zaman sekarang ada orang yang seharusnya tidur di atas zikir doa. Zikir doa. Dan antum kalau perhatikan, zikir apapun, bacaan apapun di dalam kehidupan seorang muslim, zikirnya paling satu. Masuk masjid, keluar masjid, bacaannya satu. Kemudian masuk rumah, keluar rumah, bacaannya satu. Makan, minum, masuk WC, keluar WC, berjima, bacaannya satu. Beda dengan tidur. Doa, zikir, dan baca Quran dilakukan sebelum tidur. Zikirnya banyak. Kenapa? Karena kita tidak tahu kita bisa bangun setelah tidur atau tidak. Akan tetapi ada sebagian orang, kata Syekh, yang tidur di atas melihat yang haram. Coba bandingkan dengan yang tidur di atas zikir, doa, dan baca Quran, di atas bersuci. Syattana bainahuma, antara langit dan bumi, di antara keduanya. Tidur sambil melihat yang haram. Lalai. Maka perlu kita mengangkat tema mujahadah, bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, menyebutkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan mujahadah. Ayat yang pertama surat Al-Ankabut ayat 69. Allah berfirman dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang artinya, dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk beribadah, mengeluarkan tenaga untuk beribadah, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan berikan petunjuk kepada mereka, kepada jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat ihsan.
Di dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa ada di antara hamba-hamba yang beriman bermujahadah, mengeluarkan tenaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang bermujahadah, maka dia akan diberi petunjuk agar bisa beramal ibadah tersebut. Saya beri contoh. Habis subuh, habis zikir, salat ba'da subuh, zikir pagi, kemudian pulang ke rumah, niatan ingin baca Quran. Sebelah kanan ada mushaf, di sebelah kiri ada HP. Ini kalau buka mushaf pasti ngantuk, mata pedas, huruf yang ada dalam mushaf goyang. Tapi ingat baik-baik, pegang perkataan saya, itu cuma di awal. Jika seseorang berusaha, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan benar-benar berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Pegang itu, yakini ayat ini baik-baik. Akhirnya dia akan merasakan kelezatan membaca Al-Quran setelah awalnya susah. Karena itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Yusuf alaihi salam ketika dibuang oleh saudara-saudaranya di sumur kering, kemudian Nabi Yusuf alaihi salam ketika menghadapi godaan perempuan, diajak berzina oleh perempuan tersebut, mana yang lebih besar pahalanya bagi Nabi Yusuf? Sabar saat dibuang ke sumur kering oleh saudara-saudaranya karena saudaranya iri, atau sabar menghadapi maksiat ketika diajak oleh seorang perempuan istri gubernur Mesir Al-Aziz untuk berzina? Mana lebih besar pahalanya? Hah? Yang kedua. Kenapa? Karena yang dibuang ke sumur Nabi Yusuf cuma bisa menerima takdir, bisa bersabar, rela dengan apa yang terjadi. Tapi kalau ini berjuang melawan kemaksiatan, bahkan pada waktu itu Al-Quran berbicara walaqad hamma biha, Nabi Yusuf pun ingin melakukan hal tersebut, akan tetapi ra'a burhana rabbih, beliau melihat cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersabarnya Nabi Yusuf melawan godaan syahwat lebih besar pahalanya dibandingkan bersabarnya Nabi Yusuf ketika beliau dibuang ke sumur kering. Tetapi seseorang beribadah kepada Allah, berusaha mengeluarkan tenaga agar bisa beribadah kepada Allah, capek, letih, tahan kantuk, tahan lapar agar bisa beribadah kepada Allah, lebih istimewa dibandingkan sabar yang tadi. Makanya para ulama mempunyai kaidah, catat ini baik-baik. Fi'lu ta'ah a'zamu ajran min ijtinabil ma'asi. Mengerjakan ketaatan lebih besar pahalanya daripada menjauhi maksiat. Mengerjakan ketaatan lebih besar pahalanya daripada menjauhi maksiat. Kenapa? Karena dengan mengerjakan ketaatan seseorang mengerahkan tenaga, usaha, kadang-kadang mengerahkan darah untuk berjihad, harta untuk berinfak, keluarga untuk berhijrah,
dan seterusnya. Tenaga dia keluarkan, harus usaha. Ini yang membuat seseorang bermujahadah, beribadah dengan sekuat tenaga, yaitu beribadah mengerjakan ketaatan lebih besar pahalanya daripada menjauhi maksiat. Ya. Kenapa? Karena dalam beribadah ada effort, ada usaha yang kita kerjakan. Ingin tahajud, bangun malam, ngantuk, iya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah pada waktu malam hari, tidurlah sedikit saja. Auzid alaihi warattil Qur'ana tartila. Bolehlah seseorang menambah sedikit lagi dan bacalah Al-Quran di malam hari. Membaca Al-Quran paling afdal waktunya di malam hari, sebagaimana ayat tadi dan sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Quran yashfa'an yaumil qiyamah." Puasa dan membaca Al-Quran nanti di hari kiamat akan datang kepada Allah, kemudian meminta kepada Allah agar orang yang berpuasa, agar orang yang membaca Al-Quran diampuni dosanya. Itulah proses syafaat. Bacaan Al-Quran datang kepada Allah. Ya Rabbi, mana'tuhu an-nawma bil-lail fasyafi'ni fi. Wahai Rabbku, aku tahan tidurnya di malam hari agar bacaku, agar membaca Al-Quran. Maka ini perlu usaha. Apalagi yang kebiasaannya kalau sudah habis sholat isya berjamaah, masuk ke kamar, lepas peci, lepas baju, lepas jenggot, ambil remote televisi, ambil HP sampai jam 1 jam 2. Sudah jadi habit, sudah jadi kebiasaan. Ini perlu usaha. Dan ingat, usaha tidak seperti membalik telapak tangan, harus usaha. Makanya di dalam ayat ini Allah mengatakan, wa innallah, dan sesungguhnya Allah la ma'al muhsin, akan benar-benar bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu apa, Pak? Beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, atau Allah melihat kita. Beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Beribadah kepada Allah mengeluarkan usaha yang maksimal, itu ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqina." Allah menyukai jika salah seorang mengerjakan sebuah amal ibadah, dia kerjakan dengan ihsan, dengan maksimal, itqan, benar-benar maksimal. Kalau berdoa, sebenar-benar doa. Kalau berdoa dengan sebenar-benar doa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan ini perlu usaha. Perlu usaha. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu yang membuat usaha kita berhasil adalah dengan berbuat ihsan, dan salah satu makna ihsan adalah ikhlas. Semakin ihsan, semakin ikhlas, semakin ihsan, semakin bisa semangat beribadah, karena dia tidak ada motivasi lain kecuali ingin dilihat oleh Allah, ingin diberi ganjaran pahala oleh Allah. Gak ada motivasi lain. Saya beri contoh, sholat berjamaah, gak ada motivasi lain kecuali ingin dilihat oleh Allah, ingin diberikan ganjaran pahala oleh Allah. Pada saat itu dia akan memposisikan dirinya selalu tepat waktu sholat berjamaah dimanapun
kecuali dalam keadaan yang sangat sulit seperti safar dan semisalnya. Pergi berdagang, kerja ke arah timur, yang ada dalam benaknya ada masjid di mana itu. Pergi ke arah barat, saya pernah Pak menemui seorang yang menggoes sepeda. Dengan sepedanya itu dia berjualan alat-alat kelontongan, gayung, ember, dan seterusnya. Setiap kali dia pergi ke barat, maka dia berpikir, saya sholat zuhur di mana? Setiap kali saya pergi ke timur, dia berpikir, masjid yang akan saya sholati zuhur di mana? Dan subhanallah, saya pernah dapati orang tersebut. Dan ingat Bapak Ibu, terutama Bapak-bapak yang kepala keluarga, apa yang engkau ajarkan kepada anak-anakmu sangat akan diingat oleh mereka, terutama kelakuanmu saat mereka masih kecil. Kemanapun kita pergi, pasti bapak ini paling sulit kalau sudah azan. Pasti yang ada dalam benaknya, ayo mana masjid, mana masjid, mana masjid. Di mall manapun, yang pertama kali dia cari masjid. Itu akan membekas terhadap anak-anak kita. Didikkan anak-anak kita untuk mujahadah, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah harus meluangkan waktu, mengkondisikan kondisi. Jangan beribadah kepada Allah ketika waktu luang. Enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibna Adam, wahai anak Adam, tafarragh li'ibadati amla sadraka ginan. Luangkan, jadi kondisikan. Bukan di waktu luang, enggak. Luangkan waktu untuk beribadah kepada Aku. Aku akan isi hatimu dengan kekayaan. Ini perlu usaha, perlu tenaga, perlu pengkondisian agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya ingin menyinggung, semakin ikhlas, semakin semangat beribadah, dan keikhlasan identiknya dengan ketersembunyian. Kita di zaman yang semua dari kita ingin memperlihatkan amal. Coba antum pernah berpikir enggak? Dulu sebelum adanya era kamera, media sosial, bagaimana orang indahnya melakukan tawaf di Baitullah tanpa harus ada kamera, melakukan sa'i tanpa harus ada kamera, sholat di depan Ka'bah tanpa harus ada kamera, masuk ke dalam raudhah tanpa harus di kamera, mengamera diri sendiri sambil nangis-nangis di hadapan orang live. Pernah antum berpikir dulu bagaimana indahnya hati kita? Yang kita cari hanya Allah. Dan ingat, perkataan saya ini sekarang melawan arus, karena nanti ada orang-orang bahkan pendakwah, biarinlah yang bersedekah di kamera, mungkin ingin lagi berbagi, mungkin ingin berbagi kesenangan, tazyin, memperindah sesuatu yang batil. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati. Semakin rahasia, semakin ikhlas. Semakin ikhlas, semakin semangat beribadah kepada Allah. Karena tidak ada tuntutan lain di dalam qalbunya kecuali hanya ridha Allah. Orang munafik kenapa malas bermujahadah? Karena ria. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila.
Sesungguhnya orang-orang munafik mereka bangun menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Dan mereka bangun sholat dalam keadaan malas. Kenapa malas? Riya, ingin dilihat oleh manusia agar dipuji. Taib. Ayat yang kedua, surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Di dalam ayat ini terdapat perintah Allah untuk hamba-hambanya yang beriman agar istiqamah di atas ketaatan, bermujahadah selalu dalam ketaatan, keluarkan tenaga agar beribadah sampai datang keyakinan. Keyakinan yang dimaksud adalah kematian dengan ijma' kaum muslimin, dengan ijma' para ahli tafsir. Beribadahlah kepada Allah. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar bersungguh-sungguh beribadah. Bahkan yang menjadi ukuran dalam ibadah kita adalah akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung pada akhirnya. Pak, selalu Pak di dalam qalbu yang dipikirkan, saya mati di mana? Saya mati dalam keadaan sedang melakukan apa? Saya mati dalam keadaan imannya bagaimana? Itulah tanda orang-orang yang saleh, yang bermujahadah. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, qulubul abrar mu'allaqatun bi al-khawatim. Hati orang-orang yang saleh senantiasa terpaut dengan akhir hidup. Akhir hidup saya bagaimana? Wa qulubus sabiqin, dan hati orang-orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba dalam kebaikan, bermujahadah. Mu'allaqatun bima subiqalah, selalu memikirkan takdir saya di Lauhul Mahfuz apa ya? Saya ditulis di Lauhul Mahfuz sedang mati dalam keadaan melakukan apa ya? Itu yang selalu ada dalam benak kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nah, ada sedikit faedah di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian yang mengatakan bahwa beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan, yaitu sampai ma'rifat. Akhirnya kalau sudah ma'rifat tidak ada ibadah. Maka ini adalah pendapatnya orang-orang ateis, pendapatnya orang-orang wahdatul wujud. Beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan. Keyakinan yang mereka maksud adalah ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat, maka tidak ada lagi ibadah. Ini pendapat yang menyimpang dari agama Islam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, surat Al-Muzammil ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila." Sebutlah nama Allah. Wallahi para ikhwah, berzikir kepada Allah. Tidak ada amalan yang paling indah dibandingkan berzikir kepada Allah. Istighfar, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, 2 kalimat yang apabila diucapkan maka sangat dicintai oleh Allah, berat di timbangan dan ringan di lisan. Istighfar. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Alangkah indahnya bagi siapa yang mendapati di dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak.
berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah dengan menyebut nama Rabb, wa tabattal ilaihi tabtila, dan bersungguh-sungguhlah beribadah kepada Allah. Para ulama tafsir mengatakan inqati' ilaih, putuskan semua kegiatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama saya berpesan nanti di bulan Ramadan 11 bulan ya akhi, Allah memberikan waktu kita untuk bekerja nyari dunia 1 bulan. Allah lebih ingin kita lebih banyak di masjid, lebih ingin kita lebih banyak membaca Al-Quran, lebih ingin kita lebih banyak berdoa, lebih ingin kita lebih banyak untuk bertafakkur. Luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang selanjutnya surat Az-Zilzalah ayat 7. Ini dalil luar biasa. Ini menarik sekali. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa saja yang beramal walau seberat zarrah dari kebaikan, maka dia akan pasti melihatnya. Siapa saja yang beramal walau seberat zarrah. Zarrah, ada ahli tafsir yang mengatakan an-namlah as-saghirah, semut kecil. Amalan sekecil semut. Kalau kita buka kamus besar bahasa Arab modern sekarang, zarrah atom, makhluk hidup yang paling kecil. Apabila ada orang beramal saleh walau seberat zarrah, ada ahli tafsir yang lain mengatakan zarrah adalah haba. Haba itu debu-debu yang berterbangan. Kita buka jendela di pagi hari, masuk matahari, kemudian ada debu-debu yang berterbangan. Itu zarrah. Siapa yang mengamalkan kebaikan walau seberat zarrah, dia akan melihatnya. Apa faedah dari ayat ini, Pak? Faedah dari ayat ini adalah seseorang akan semangat beribadah. Semakin tersembunyi, semakin dia bersemangat. Karena Allah melihatnya. Semakin tersembunyi, semakin semangat. Dan saya ingin mengambil kata tersembunyi ini, Pak ya. Saya ingin lebarkan permasalahannya. Ingat baik-baik Bapak Ibu, nasihat untuk pribadi sebelum Bapak Ibu sekalian. Dosa saat tersembunyi sendirian menghapuskan pahala. Hati-hati. Jangan sampai kita paling kurang ajar terhadap Allah saat sendirian. Saya ulangi. Jangan sampai menjadi habit, kebiasaan bagi kita. Saat sendirian kita paling kurang ajar terhadap Allah. Itulah makna perkataan para ulama salaf. Bilal ibn Sa'ad rahimahullah, beliau mengatakan, la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaih. Jangan engkau jadikan Allah zat yang paling hina melihatmu. Kalau dipandang oleh Allah, tidak ada mata manusia yang memandangnya. Semua dia langgar, semua dia libas dari larangan-larangan Allah, tanpa malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali bersendirian pasti seperti itu. Jangan menjadi manusia kurang ajar saat bersendirian dengan Allah. Terutama kita di zaman media sosial, zaman yang satu kali klik semua kita bisa lihat. Inilah penyebab mengapa bermaksiat saat sendirian penghapus pahala bergurung-gurung. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanat amsali jibali tihamata bidan. Sungguh aku akan beritahukan orang-orang, sungguh aku sangat mengetahui orang-orang dari umatku datang pada hari kiamat membawa pahala bergunung-gunung seperti gunung Tihamah. Gunung Tihamah gunung yang ada di Yaman, yang besar-besar.
thumma yaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Allah jadikan pahala-pahala tersebut seperti debu-debu yang berterbangan, haba. Kemudian para sahabat Nabi bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, jallihim alaina alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, sifati kami, siapa mereka? Terangkan kepada kami, kepada kami tentang mereka agar kami tidak seperti mereka. Kan rugi, Pak. Bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah, pahala haji, pahala umroh, pahala bekti orang tua, pahala menghormati tetangga, pahala berbuat baik kepada tamu dan seterusnya. Dijadikan oleh Allah debu-debu yang berterbangan. Siapa mereka? Kata Rasulullah SAW, innahum min ikhwanikum. Mereka adalah saudara kalian seiman. Orang beriman berarti. Wa min bani jildatikum, sama seperti kalian manusia. Walakinnahum yusallun kama nusallun. Mereka salat sebagaimana kalian salat. Walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahakuha. Tapi kalau sudah bersendirian dengan maksiat Allah, paling kurang ajar. Pandangan Allah dianggap tidak ada apa-apa. Tetapi ketika di hadapan orang banyak, saat sendirian, saat berhadapan orang banyak, seakan-akan menjaga. Dan subhanallah, Pak, di zaman sekarang bukan hanya saat sendirian yang tidak menjaga, bahkan saat di hadapan orang banyak tidak malu-malu. Bahkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Dan ini sudah menjadi pembicaraan. Sebagian santri-santri yang mungkin beberapa bulan di sana mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Ini saya pesan kepada wali-wali santri, saya pimpinan pesantren. Pada wali-wali santri yang mungkin anaknya sedang di Madinah untuk menimba ilmu barang 3 bulan, 6 bulan. Terkadang sudah menjadi pembicaraan di tengah pengurus Masjid Nabawi. Mereka main game di dalam Masjid Nabawi. Subhanallah. Yang ada musiknya, ada melalaikannya. Saya sering katakan, beruntunglah, bersyukurlah kepada Allah. Anak-anaknya yang masih SMP, SMA, bahkan SD, belum ada yang diberikan HP pribadi kepadanya, tidak memiliki akun media sosial. Hati-hati, Pak, kita semua yang paling pertama kali bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kita, bukan ibu, bukan istri kita. Ar-rajul ra'in ala ahli baitih wa huwa mas'ulun an. Seorang lelaki pemimpin atas rumah tangganya dan dia paling bertanggung jawab. Dan saya melihat dengan mata kepala saya langsung. Anak-anak tersebut ketika diberi HP, main push rank di Masjid Nabawi. Saya nggak tahu juga push rank itu apa, tapi sepertinya main game. Subhanallah, melalaikan, Pak. Itu pertama yang berkaitan dengan tersembunyi. Nah, kebalikan dari itu, Pak. Ketika beribadah saat sendirian, saya ulangi, ketika bermaksiat saat sendirian penghapus pahala, maka sebaliknya beribadah saat sendirian meninggikan derajat, membesarkan pahala sebesar-besarnya. Allah berfirman di dalam surat Qaf, man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum fiha ma yasha'un waladaina fiha mazid. Barang siapa yang khasyah kepada Allah,
Khasyah itu artinya apa? Takut kepada Allah karena mengenal Allah. Semakin dia sendirian, semakin semangat beribadah. Makanya saya pesan tadi, ada bapak tadi yang nanya saya, Ustaz, bukankah sholat ba'diyah lebih baik di rumah? Iya, semua sholat sunnah lebih baik di rumah. Tapi mungkin yang ada di sini rumahnya jauh dan semisalnya. Asalnya semua sholat sunnah lebih baik di rumah. Kenapa? Lebih ikhlas, lebih tersembunyi. Maka saya pesan, yang dia semangat saat di hadapan orang, maka balaslah nanti kalau sudah sampai rumah. Kerjakan sholat sunnah saat di rumah, maka anda akan ikhlas. Karena pengertian ikhlas istiwa'u a'malil abdi fil zahir wal batin. Samanya amalan hamba saat di hadapan orang banyak atau saat sendirian. Siapa yang tidak berkhasyah kepada Allah saat sendirian, maka dan datang kepada Allah dengan hati yang penuh menghadap, dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh dengan keamanan. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan di dalam surga. Kemudian kata Allah, waladaina fiha mazid, dan kami memiliki tambahan. Tambahannya apa Pak? Orang yang bermaksiat, orang yang beribadah saat sendirian, tambahannya mazid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ru'yatullah azza wajalla, melihat wajah Allah dengan penuh kelezatan iman. Allah yang kita kalau ada hayya 'alas salah, panggilannya kita datang ke masjid. Qur'annya kita baca. Kalau ada sesuatu yang kita inginkan, kita tinggal menadah tangan. Kita ruku, sujud, nungging hanya untuk Allah. Belum pernah kita melihatnya. Dengan beribadah saat sendirian, maka seseorang akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini agung Pak. Kita tidak perlu like orang, Masya Allah orang, Barakallahu fikum orang, nggak perlu. Coba Pak, beribadah yang semestinya kita kerjakan dan tidak perlu ada orang yang tahu. Coba jauhkan semua dengan media sosial kita, jauhkan. Niscaya lebih semangat untuk beribadah kepada Allah SWT. Karena yang ada dalam benaknya cuma Allah. Bagaimana saya dapat ridho Allah? Bagaimana amal ibadah ini diterima oleh Allah? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Allah akan melihatnya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, surat Al-Muzammil ayat 20, Allah berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Huwa khairan wa a'zama ajran." Sebelumnya saya ingin mengingatkan ayat tadi juga, surat Az-Zilzalah ayat 7, jangan pernah remehkan amalan walau sekecil apapun. Karena hitungannya bukan hitungan matematik manusia, tetapi hitungannya adalah ridha Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak perlu peduli dengan manusia. Mau orang melihat, menyebut, namanya disebut atau tidak. Bahkan Pak, ada dari hamba-hamba Allah yang mungkin tidak dikenal oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna man ash'atha aghbar lau abarra lau aqsama 'ala Allah la abarra." Ada orang yang kulit rambutnya lusuh, pakaiannya penuh dengan debu, tetapi kalau sedang berdoa kepada Allah sampai menyebut dengan sumpah, "Ya Allah, demi Allah kabulkanlah doa ini," Allah pasti kabulkan dia. Semakin tersembunyi, semakin membuat seseorang semangat untuk beramal ibadah. Garis bawahi itu baik-baik Pak.
Semakin tersembunyi, semakin membuat semangat untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu. Dan jangan pernah remehkan walau sekecil apapun amal ibadah tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah." Bentengi dirimu dari api neraka walaupun bersedekah hanya setengah kurma. Berapa harganya? Tidak bisa dihargai. Akan tetapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mithqala dzarratin, walau seberat dzarrah, walau seberat debu, seberat semut, Allah pasti akan melihatnya. Kemudian surah Al-Muzammil ayat 20, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah." Apa saja yang kalian lakukan dari kebaikan, pasti kalian dapatkan di sisi Allah. Ini juga membuat kita tidak peduli dengan apa pujian manusia. Dilihatkah oleh manusia atau tidak? Saya tidak peduli. Kita tidak peduli. Wa ma tuqaddimu, apa saja yang kamu kerjakan dari kebaikan pasti kamu dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairan wa a'zama ajran. Lihat, dia lebih baik di sisi Allah dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu. Ini yang membuat kita akhirnya semangat beramal saleh. Mau diketahui orang, dicatat sejarahnya, tidak dicatat sejarahnya. Ya. Contoh, sudah banyak contoh orang-orang ulama-ulama yang meninggal, setelah meninggal baru semerbak bau wanginya, baru ketahuan amal salehnya. Dan itu adalah busyra, tilka ajilu busyral mu'min. Kata Rasulullah SAW, kalau ada orang mukmin yang beramal saleh dan tidak diketahui oleh orang, kemudian dia dipuji tanpa dikondisikan, itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk orang yang beriman tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 273, "Wa ma tunfiqu min khair fa innallaha bihi alim." Apa saja yang kalian sedekahkan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui hal tersebut. Ini juga menunjukkan agar semangat bersedekah kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kalian sedekahkan dari kebaikan, apa saja, sebesar apapun. Ma di situ adalah ismul mausul yang menunjukkan kepada keumuman. Apa saja yang kalian sedekahkan dari kebaikan, mau itu harta, mau itu tenaga, mau itu air, walau air pada ikhwan. Kita ada sebagian orang di Arab Saudi, sengaja di depan rumahnya dia sediakan air, kemudian pakai pendingin dan disediakan gratis, siapa yang lewat boleh mengambil. Subhanallah. Kemudian penulis membawakan hadis yang pertama. Kalau tadi ayat-ayat Al-Quran, hadis yang pertama yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qala," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan peperangan terhadapnya. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sebuah amal ibadah yang paling aku cintai daripada yang aku wajibkan atasnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan masih saja hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih.
Jika aku mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, menjadi tangannya yang dengannya dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Wa in sa'alani u'tiyahu a'taituhu, jika ia meminta kepadaku, aku akan berikan kepadanya permintaannya. Wala in ista'adzani la'uidzannahu, jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku akan benar-benar lindungi dia. Hadis riwayat Bukhari. Yang menjadi inti pembicaraan berkaitan dengan bersungguh-sungguh beribadah adalah di dalam ayat ini tata cara bersungguh-sungguh ibadah. Semangat boleh untuk bersemangat beribadah, tapi harus di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu metode agar bersungguh-sungguh ibadah adalah kerjakan yang wajib sebelum yang sunnah. Semua orang yang ingin bersungguh-sungguh beribadah, bermujahadah, tidak akan manfaat mujahadahnya, semangat ibadahnya, sebelum dia kerjakan yang wajib sebelum yang sunnah. Kerjakan yang wajib terlebih dahulu sebelum yang sunnah. Ini berlaku baik ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat, haji, atau ibadah-ibadah lainnya seperti bakti orang tua, kemudian bersilaturrahim, kemudian membayar hutang, kemudian menghormati tamu. Maka dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Itu tata cara bermujahadah. Dahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Saya beri contoh, perhatikanlah solat wajib sebelum solat sunnah. Tata cara bermujahadah. Perhatikanlah berpuasa yang wajib sebelum puasa sunnah. Perhatikanlah zakat yang wajib sebelum sedekah sunnah. Perhatikanlah haji umrah wajib sebelum haji umrah sunnah. Salah satu cara agar bermujahadah adalah seseorang memperhatikan yang wajib sebelum yang sunnah. Saya beri contoh yang lain. Membayar hutang wajib daripada seseorang menyicil motor, menyicil rumah, mengerjakan umrah atau haji. Lebih wajib. Berbakti kepada kedua orang tua lebih wajib daripada mengurus mertua. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Ya. Ini cara yang disebutkan. Jadi seakan-akan Imam Nawawi mengatakan kepada kita, jika engkau ingin bermujahadah, contohlah sunnah Rasul dalam mujahadahmu, semangatmu beribadah, yaitu mengerjakan yang wajib sebelum yang sunnah. Mengerjakan yang wajib sebelum yang sunnah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah yang kita bisa ambil dari pelajaran ini. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran lain selain mujahadah, yaitu orang yang mengerjakan yang wajib dan kemudian memperbanyak yang sunnah mendapatkan cinta Allah. Amalan dicintai oleh Allah, kerjakan yang wajib lalu perbanyak yang sunnah. Ini faedah. Faedah yang selanjutnya, orang yang dicintai oleh Allah akan diberi petunjuk oleh Allah hidupnya. Matanya tidak melihat kecuali yang halal, telinganya tidak mendengar kecuali yang halal, lisannya tidak berbicara kecuali yang datangkan ridha Allah,
kakinya tidak berjalan kecuali ke tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangannya tidak memegang kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sebelum saya lanjut, saya kembali kepada tadi. Metode mujahadah, amalkan yang sunnah, amalkan yang wajib sebelum yang sunnah. Tidak boleh kita mujahadah seenak diri kita. Tidak boleh. Tidak boleh bermujahadah, bersemangat dalam ibadah modal semangat saja. Saya beri contoh. Ada pernah saya lihat di media sosial orang mengomentari seorang yang menangis saat konser musik dan musik yang dinyanyikan adalah memuji Nabi, salawat terhadap Nabi. Komentarnya apa? Ini ceritanya ada konser musik, di dalam konser musik itu memuji Nabi, nyanyiannya memuji Nabi, Nabi yang kucinta, Nabi yang kurindu dan seterusnya. Tapi musik, konser musik. Ada yang nangis, mungkin saking rindunya kepada Rasulullah SAW. Ada yang komentar, ini malaikat yang nulis bingung, mau nulis dosa apa nulis maksiat. Itu pertama kali kurang ajar terhadap malaikat. Dan itu sebuah kecerobohan lisan. Kenapa bingung menurut dia? Karena si fulan ini ikut konser musik, tapi di dalamnya terdapat mengingat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia menangis karena mungkin cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat baik-baik. Bermujahadah, semangat mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam harus dengan cara yang disyariatkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh seasalnya, tidak boleh seenak perutnya, tidak boleh hanya modal semangat. Saya beri contoh, ini kejadian nyata. Waktu haji sampai di Muzdalifah, setelah wukuf di Arafah, terbenam matahari, seluruh jamaah haji pergi ke Muzdalifah. Di Muzdalifah tugasnya cuma 2, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 2 rakaat, dengan 1 kali adzan, 2 kali iqamah, setelah itu istirahat. Sebagaimana dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada zikir, tidak ada apa-apa. Tidur, karena besok amalan sangat besar dan banyak. Istirahat sampai subuh. Ada orang mujahadah, semangat beribadah, zikir sampai pagi. Itu saya lihat di samping saya. Zikir dengan duduk kemudian sampai pagi. Saya berdoa kepada ya Allah, mudah-mudahan beliau ngantuk agar bisa istirahat besok, sehingga banyak beribadah kepada Allah besok. Besok ada lempar jamarat, besok ada tahallul, menyembelih hewan hadyu, kemudian besok tawaf ifadah, sa'i kalau seandainya dia haji tamattu, berat, kembali lagi ke Mina, istirahat. Mujahadah perlu wajib sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sesuai dengan sunnah Rasul adalah mengerjakan yang wajib sebelum yang sunnah. Mujahadah tidak boleh seenaknya, tidak boleh mengkhususkan 6 perkara tanpa dalil. Waktu, tempat, jumlah bilangan, jenis, tata cara dan sebab. Tidak boleh 6 perkara ini dikhususkan tanpa dalil demi mujahadah. Zikir kepada Allah yang saya sebut tadi pahalanya besar, dan tidak ada yang mengerjakannya kecuali yang diberikan taufik oleh Allah. Semangat berzikir tanpa sesuai dengan petunjuk Rasul tidak manfaat. Zikir sampai menari berputar-putar, ada contoh, dan itu tidak rahmatan lil alamin, karena kakek-kakek nggak bisa mengerjakannya. Kakek-kakek saya nggak bisa ngerjain zikir sampai muter-muter, nggak bisa.
Ya, ini para ikhwan yang dirahmati, ingat itu baik-baik. Mujahadah harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah yaitu istimewanya orang yang dijadikan wali oleh Allah, dicintai oleh Allah. Sekujur tubuhnya diberi petunjuk oleh Allah. Cara menjadi wali Allah yang dicintai oleh Allah, kerjakan yang wajib, kemudian memperbanyak yang sunnah. Matanya tidak melihat kecuali yang diridhai oleh Allah. Telinganya tidak mendengar kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kakinya tidak berjalan kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangannya tidak memegang kecuali yang diridhai oleh Allah, dan seterusnya. Taib. Satu hadis lagi, karena sudah 1 jam tidak terasa kita membaca. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwi an Rabbi azza wa jalla, di dalam apa yang diriwayatkan oleh Allah azza wa jalla. Allah berfirman, ini hadis qudsi. Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Kalau hambaku mendekatkan dirinya kepadaku 1 jengkal, aku akan mendekatkan diriku kepadanya 1 hasta. Hasta dari sini ke sini. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Jika hambaku mendekatkan dirinya 1 hasta, aku akan mendekatkan dirinya 1 ba', 1 depa, dari sini ke sini. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Jika hambaku mendatangiku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita mujahadah, semangat beribadah. Kenapa? Karena sedikit amal kita dibalas oleh Allah dengan pahala yang besar. Itu pahala. Itu yang membuat kita semangat beribadah kepada Allah. Segini amal kita dibalas oleh Allah 1 hasta. Sejengkal amal kita dibalas oleh Allah 1 hasta. 1 hasta amal kita dibalas oleh Allah 1 depa. Berjalan kita menuju masjid, Allah membalasnya dengan berlari. Ini menunjukkan agar semangat beribadah, yaitu agar mujahadah kita, sedikit amal kita dibalas oleh Allah dengan ganjaran yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ketiga, kita berhenti pada angka yang ganjil. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. La haula wala quwwata illa billah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 nikmat kebanyakan manusia maghbun di dalam 2 nikmat tersebut. Apa arti maghbun? Maghbun itu rugi, dan biasanya maghbun dipakai dalam jual beli. Si penjual rugi menjual barangnya karena terlalu murah. Si pembeli rugi membeli barang penjual karena terlalu mahal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 nikmat kebanyakan manusia rugi di dalam 2 nikmat tersebut. Apa itu? Kesehatan dan waktu yang luang. Hadis ini berkaitan dengan mujahadah. Apa maksudnya? Bapak Ibu, saudara-saudari, sehat dan waktu luang modal untuk mujahadah. Jangan menunggu sakit sampai mau beribadah. Jangan menunggu waktu sibuk sampai mau beribadah. Sehat dan waktu yang luang adalah modal hidup manusia untuk beribadah kepada, untuk mujahadah. Kalau sudah sakit, Pak, susah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah waktu sempit, susah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka gunakan waktu sehat. Rasulullah SAW bersabda, tentang 5 perkara. Sebelum datang 5 perkara, gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, sihhataka qabla saqamik. Kesehatanmu sebelum masa sakit. Gunakan waktunya sebaik-baiknya. Ada pepatah Arab mengatakan, Pak, innal jidata wal faragha mafsadatun ayya mafsadatin. Kaya, waktu luang itu paling merusak. 2 hal itu. Kekayaan ditambah dengan waktu yang luang itu paling merusak. Kalau tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah Arab mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la yaraha ilal marda. Kesehatan adalah mahkota yang ada di atas kepala orang yang sehat. Tidak akan ada yang melihat mahkota tersebut kecuali orang yang sakit. Ada. Kita sehat, Pak. Nggak ada yang bisa melihat kesehatan kita kecuali saat kita sakit. Maka gunakan waktu sehat kita untuk beribadah kepada Allah. Gunakan waktu luang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu, karena dia modal hidup manusia. Ini yang bisa saya sampaikan, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak hadis-hadis yang ada di dalam bab ini, dan semoga kita senantiasa mendapatkan faedah dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tadi, yaitu bersungguh-sungguh beribadah di zaman yang penuh dengan banyak hal yang melalaikan. Sedikit teman untuk mengajak beribadah kepada Allah, semangat beribadah kepada Allah. Maka mudah-mudahan kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah malam, tapi jika ada pertanyaan saya terima. 1, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Bagus ini pertanyaan. Ustaz, kita setelah ini semangat untuk beribadah. Di majelis ini saya punya tekad untuk baca Quran, sholat di masjid, tepat waktu, di awal waktu. Semangatlah beribadah. Tapi kan kadang rasa semangat itu pasti ada masa malasnya. Maka saya katakan itu adalah sebuah keadaan yang pasti kita dapati. Karena itu sudah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna likulli amalin syirratan. Setiap amal ada masa semangat. Wa likulli syirratin fatratun. Setiap masa semangat ada masa fatrah. Fatrah itu apa? Futur. Futur itu apa? Dari kata fatara. Fatara artinya lana ba'da mashtadda. Dia melemah setelah dia kuat. Sakana ba'da mataharrak. Dia diam setelah dia bergerak. Itu sebuah keniscayaan, Pak. Lalu solusinya apa? Ada di dalam hadis tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati." Siapa yang saat masa lemahnya, malasnya, kurunnya semangat, dia kembali kepada sunnah. Jadi tugas kita kembali. Nah, cara kembali itu ada permasalahan lain. Cara kembalinya diantaranya tanwi' al-a'mal. Cari amal lain. Jangan yang sama. Cari amal lain. Tapi harus kembali. Kalau tidak, maka akan binasa. Saya beri contoh, Pak. Semangat untuk baca Quran, kemudian malas, maka cari amal lain, berzikir,
bersolawat, membaca buku-buku yang bermanfaat, mendengarkan kajian, dan seterusnya. Cari amal lain yang memang menggugah hati kita, baru kembali lagi. Kalau ada seseorang yang senantiasa selalu di atas ketaatan, kata Rasulullah SAW, in tadumuna kama tadumuna indi lasafahatkumul malaika, maka dia akan menjadi malaikat, Pak. Ya, pasti manusia akan ada masa futurnya, itu pasti. Dan jangan takut, pasti ada masa lemahnya. Tetapi kembalilah setelah itu. Dan terutama juga bagi yang mungkin mau bertobat, Pak, jangan pernah patah semangat. Saya pernah kajian seperti ini malam-malam, habis kajian ngejar ke tempat saya, rumah makan, kemudian pemuda, Ustaz, sulit Ustaz, yang Ustaz katakan mustahil, saya nggak bisa. Kenapa ya akhi? Saya pecandu film porno, Ustaz. Saya punya film porno 1 GB. Setelah dengar kajian Ustadz, meninggalkan yang haram saya tinggalkan. Tapi setelahnya, 2 pekan setelahnya saya download 20 GB. Bahkan saya sampai menangis, melihat sambil istighfar, Ustadz. Karena memang dia membuat orang kecanduan lebih daripada narkotika. Kecanduan. Dan itu yang terjadi kepada anak-anak kita sekarang. Terutama bapak-bapak yang dengan mudahnya, bangganya memberikan HP kepada anak-anak, mempunyai akun media sosial. Pegang dari saya ini, Pak, pengalaman kami pribadi, Pak, mengurus santri-santri. Hati-hati dengan HP pribadi, hati-hati dengan akun media sosial pribadi. Yang ketiga, hati-hati dengan grup-grup di media sosial mereka tanpa ada pengawasan sama sekali, Pak. Tidak ada yang mengawasi mereka kecuali khasyatullah, takut kepada Allah. Dulu ustadz-ustadz kita ngajari kita, kalau di kelas lagi ujian, sudah dibagi soal, dibagi lembaran jawaban, ustadz tersebut mengatakan kepada santrinya, atrukukum ma'allah, wahai santri-santriku, kerjakan soal, saya tinggalkan kalian bersama Allah. Keluar Ustaz. Khasyatullah, tanamkan kepada anak kita khasyatullah. Capek, Pak, kita manusia terbatas, mata kita terbatas, telinga kita terbatas, peraturan kita terbatas, dan nggak menjamin, Pak, anak hafal Quran. Nih, santri yang saya didik dari mulai kecil, putih, tidak ada apa-apa, sampai bisa akidah yang benar, tahu akidah yang benar, beribadah sesuai dengan sunnah, hafal Quran 30 juz, pintar bahasa Arab, paham ilmu-ilmu fikih, sebentar lagi keluar. Tanpa khasyatullah tidak manfaat. Nonton film porno, pacaran, ciuman, dan itu banyak yang ngaku sama saya, Ustadz, saya malu sama Allah. Orang mengeluh-elukan saya punya sanad ijazah Quran, tapi saya pernah berzina, setiap hari mendengar musik. Khasyatullah, tanamkan, Pak, dalam diri kita dan anak-anak kita khasyatullah. Kita orang tua terbatas, Pak. Tangan kita terbatas, mata kita terbatas, telinga kita terbatas. Tanamkan. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Abbas. Ya ghulam, wahai ghulam, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Pertama kali itu diajarkan. Itu yang diajarkan oleh Luqman yang bijaksana, sampai-sampai disebut dengan Luqmanul Hakim. Ya bunayya, setelah mengajarkan jangan syirik, kemudian baru beliau mengatakan, ya bunayya inna intakum mithqala habbatin min khardal aw ya'ti fis samawat aw fil ardi ya'ti bi Allah. Wahai anakku, apapun yang kamu kerjakan, seberat apapun,
di langit atau di bumi, Allah akan mendatangkannya. Ajari anak kita khasyatullah, takut kepada Allah. Peraturan apapun bisa mereka langgar, Pak. Terutama saya katakan tadi, grup-grup mereka yang tidak ada pengawasan sama sekali. Itu hancur habis-habisan anak-anak. Gak ada. Mau foto yang sangat buruk mereka masukkan di situ. Apalagi lisan-lisan yang kotor, kasar, keji. Itu sudah hal yang biasa. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Makanya saya katakan bersyukurlah yang anaknya sampai detik ini belum memiliki HP pribadi, tidak punya akun media sosial. Kenapa? Karena anaknya terjaga dari hal tersebut. Maka sekali lagi futur pastinya, tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rahasia mengapa Rasulullah SAW berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih atas menunggu kedatangan tadi. Mudah-mudahan jadi amal saleh, termasuk daripada ribat yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Fadzalikumur ribat, itulah pahala seperti orang yang menunggu di perbatasan, dan pahalanya ainun la tamassuhumun nar, mata yang tidak pernah disentuh oleh api neraka, yaitu orang-orang yang ribat, orang-orang yang menunggu di perbatasan agar tidak musuh masuk ke dalam daerahnya. Dan termasuk amal ibadah tadi adalah menunggu antara adzan maghrib dengan adzan isya. Mudah-mudahan menjadi amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya berterima kasih kepada panitia yang sudah mengundang. Jazakumullahu khairan. Semoga kita semua diberkahi dan diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita bisa berkumpul lagi dalam majlis-majlis ilmu di dunia. Kalau tidak di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.